Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 7. Semoga pada pagi hari ini semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan mata pelajaran IPA terpadu dan Al-Qur'an hadis. Pada pembelajaran pertama ini, saya akan membahas tentang sistem tata surya terintegrasi. Apa yang dimaksud dengan terintegrasi di sini? Yang dimaksud terintegrasi adalah terintegrasi dengan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sistem tata surya. Apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yaitu yang pertama adalah tentang pengertian tata surya. Dilanjutkan dengan planet-planet, kemudian orbit planet, serta model dari tata surya. Selain itu, dalam sistem tata surya ini juga akan menjelaskan tentang benda-benda langit. Apa saja benda-benda langit itu? Ada komet, asteroid, meteor, meteorit. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang gaya tarik antara matahari dan bulan, yaitu tentang gravitasi bumi. Yang akan dibahas di sini yaitu adalah terkait tentang rotasi dan juga revolusi. Selanjutnya adalah susunan tata surya. Selain itu susunan tata surya di sini nanti juga akan dijelaskan tentang gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Apa itu tata surya? Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari. Matahari di sini berperan sebagai apa? Yaitu berperan sebagai pusat dari tata surya. Kemudian dilanjutkan dengan planet-planet, asteroid, komet, dan meteorit yang mengelilingi matahari. Di dalam satu tata surya itu terdiri dari apa saja? Yang pertama dari matahari. Yang kedua terdiri dari 8 planet. Planet apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Dari planet-planet itu akan dikelilingi oleh satelit-satelit pengiring planet. Selain itu, di dalam tata surya juga terdiri dari komet, asteroid, dan juga meteorit. Bumi mempunyai satelit alami yang disebut dengan bulan. Jadi yang biasanya kita lihat bulan itu merupakan satelit alaminya bumi. Oleh karena itu, bulan itu selalu beredar mengelilingi bumi. Peredaran bulan mengelilingi bumi disebabkan karena gaya tarik-menarik antara bumi dan juga bulan. Selain beredar mengelilingi bumi, bulan juga ikut bersama bumi mengalami rotasi dan juga revolusi. Apa sih yang dimaksud dengan gaya gravitasi? Jadi gaya gravitasi adalah gaya tarik. Jika sebuah benda apapun jika dilempar ke atas, maka dia akan jatuh kembali ke bumi. Itulah yang dinamakan dengan gaya gravitasi. Orbit planet. Gaya gravitasi berpengaruh juga pada matahari dan juga planet. Massa dan gravitasi matahari yang besar selalu berusaha menarik planet-planet ke arah matahari. Meskipun demikian, planet-planet juga berusaha mempertahankan gerakannya yang cenderung lurus. Nah, kombinasi gaya gravitasi dan gerak planet yang cenderung bergerak lurus akan menyebabkan planet ini senantiasa beredar mengelilingi matahari. Orbit planet. Planet bumi yang mengelilingi matahari selama revolusinya, bumi kadang dekat, kadang juga menjauh. Nah, posisi bumi berada pada titik terdekat dengan matahari itu dinamakan dengan perihelium. Kemudian, sedangkan titik terjauhnya dari matahari yaitu dinamakan dengan aphelium. Bumi berada pada aphelium yaitu pada tanggal 1 Juli dan berada pada perihelium tanggal 1 Januari.
Jarak aphelium adalah 152 juta kilometer dan jarak perihelium adalah 140 juta kilometer. Penjelasan tentang orbit planet juga telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan juga siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Jadi di dalam Quran Surah Al-Anbiya ini telah dijelaskan bahwasanya antara garis edar, bumi, bulan, matahari semuanya telah dijelaskan secara detail dalam Surah Al-Anbiya ayat 33. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah tentang orbit planet-planet. Kita mulai dari planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu adalah Merkurius. Setelah itu di luarnya Merkurius yaitu adalah Venus. Kemudian disusul dengan bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, kemudian planet yang paling jauh dari matahari yaitu adalah Neptunus. Selain itu, selain planet-planet juga ada istilah yaitu adalah komet. Kemudian ada sabuk asteroid. Matahari merupakan pusat dari sistem tata surya. Matahari itu sendiri mempunyai pengaruh radiasi terhadap bumi. Apa saja pengaruhnya? Yang pertama yaitu adalah terhadap iklim dan juga cuaca. Yang kedua adalah terhadap siklus air. Yang ketiga, matahari itu sendiri digunakan dalam proses fotosintesis atau yang sering kita dengar dengan istilah membuat makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Yang keempat adalah efek rumah kaca. Yang kelima adalah ultraviolet yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam memproduksi vitamin D, itu juga berada pada sinar matahari. Yang terakhir, sinar matahari juga berfungsi sebagai sumber energi alternatif. Pembahasan selanjutnya adalah tentang pergerakan bumi dan bulan. Jadi bumi itu sebagai planet itu berevolusi mengelilingi matahari. Yang kedua, selama mengitari matahari, bumi disertai oleh satu buah satelit alam yang dinamakan dengan bulan. Bulan itu sendiri juga melakukan revolusi, yaitu revolusinya adalah mengelilingi bumi. Di samping bergerak mengitari matahari, bumi dan bulan juga melakukan gerak yang namanya gerak rotasi. Apa itu gerak rotasi? Gerak rotasi adalah gerak berputar pada porosnya atau pada sumbunya. Gerakan bulan. Bulan juga melakukan rotasi dan juga revolusi. Apa itu rotasi bulan? Yaitu adalah gerak bulan yang berputar pada sumbunya atau pada porosnya. Sedangkan revolusi bulan adalah gerak bulan mengelilingi bumi. Ingat ya, jadi kalau revolusi bulan itu mengelilingi bumi, bukan mengelilingi matahari. Karena dia merupakan satelit alaminya bumi. Waktu revolusi bulan sama dengan waktu rotasi bulan, sehingga menyebabkan wajah bulan yang menghadap bumi selalu sama. Waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi satu kali adalah sekitar 29 hari atau 1 bulan. Nah, revolusi bulan dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat sistem penanggalan komariah, yaitu adalah pergantian bulan. Dalam sistem penanggalan ini ditandai dengan munculnya hilal. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Yasin ayat 38-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun, yang artinya dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang gerhana. Peredaran bumi dan bulan menyebabkan pula peristiwa gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Gerhana bulan terjadi ketika bulan dalam fase purnama dan bulan berada tepat di bidang ekliptika. Pada keadaan itu, bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Sedangkan gerhana matahari akan terjadi ketika bulan dalam fase bulan mati dan bulan berada tepat di bidang ekliptika. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Proses bulan berada dalam penumbra dapat mencapai 6 jam dan dalam umbra hanya sekitar 40 menit saja. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Coba diperhatikan gambar di bawah. Dan ketiganya terletak dalam satu garis lurus. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru. Demikianlah penjelasan tentang sistem tata surya terintegrasi dengan Al-Quran. Apabila ada kurang lebihnya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.